Halo Elovers, apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan film tentang kerjasama gangster dan polisi untuk mengusut sebuah kasus pembunuhan berantai dari psikopat misterius. Oh ya, sebelum kita mulai alur ceritanya, jangan lupa ya supportnya dengan cara subscribe, like, dan komen. Thank you. Film diawali ketika terlihat seorang pemuda misterius yang sedang berkeliling kota di malam hari. Beberapa waktu kemudian, pemuda itu sengaja menabrak mobil yang ada di depannya. Alih-alih akan meminta maaf, tanpa disadari oleh si pemilik mobil yang saat itu sedang sibuk memfoto bukti kecelakaan itu. Tiba-tiba pria misterius ini langsung menyerangnya secara membabi buta. Dan inilah dia, the gangster, the cop, the devil. Di keesokan harinya, dari jalan raya terlihat dua orang pemuda yang mana mereka adalah seorang polisi. Terlihat salah satu dari mereka tampaknya gerah dengan kondisi jalanan yang macet saat itu. Bahkan tak seorang pun yang peduli dengan suara sirine yang mereka bunyikan. Pria ini bernama Taesuk. Saat itu, mereka akan segera menuju ke TKP pembunuhan yang kita lihat di awal film tadi. Namun tanpa disengaja, ia terfokus ke sebuah bangunan yang ada di seberang jalan, yang mana tempat itu adalah sarang judi kasino terbesar di kota itu. Saat hendak ingin masuk, ia beberapa kali dicegah oleh para komplotan gangster di tempat itu. Sehingga dengan kesal ia pun membuat keributan di sana dan menangkap seorang kasir dari tempat itu. Lalu dari tempat lain terlihat seorang pria bertubuh besar yang mana ia adalah bos dari para gangster yang paling ditakuti bernama Dongso. Saat itu ia sedang berlatih tinju yang mana isi dari samsak itu ternyata manusia yang mengkhianati dirinya. Tak lama kemudian ia juga mendapat kabar dari anak buahnya jika arena bisnis mereka telah dikacaukan oleh seorang polisi yang kita ketahui yaitu Taesuk. Ia pun menghubungi salah seorang petinggi polisi yang sudah ia suap bernama Hobong. Dan ia juga meminta agar ia segera membereskan anak buahnya yaitu Taesuk. Ketika di TKP, Taesuk pun berterima kasih pada anak buah Dongso yang sudah menumpanginya ke sana. Saat di TKP, ia juga mengamati setiap barang bukti yang ada di sana. Namun saat memperhatikan kondisi belakang mobil korban yang memiliki baret, ia pun meminta temannya untuk menyimpulkan motif dari pembunuhan itu sebagai pembunuhan berantai, karena memiliki kesamaan kondisi dengan kasus-kasus yang ada beberapa hari sebelumnya. Sementara dari tempat lain, Dongso tampak duduk bersama dengan rekan bisnisnya bernama Sangdo untuk menyelesaikan masalah pembagian wilayah kekuasaan yang belum juga menemukan jalan keluar. Namun, di tengah diskusi mereka, salah seorang anak buah Dongso pun memotong pembicaraan mereka, sehingga menimbulkan sedikit kekacauan di tempat itu. Sebagai bos gangster yang terhormat, Dongso pun memberi sekali bogeman buat anak buahnya yang terlalu tuman memotong pembicaraan antar bos-bos di tempat itu. Ia juga meminta Sangdo untuk meminum minuman yang terendam gigi anak buahnya jika ia ingin mereka berdamai. Di kantor polisi, saat rapat sebagai pimpinan, Hobong pun memimpin rapat untuk menyelesaikan kasus pembunuhan yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan berdasarkan bukti yang ada serta kepiawaiannya dalam menganalisa sebuah kasus, ia pun menyimpulkan jika motif dari pembunuhan ini adalah perampokan dan pembunuhan biasa. Hobong juga meminta agar anak buahnya mencari orang yang memiliki jejak kriminal yang sama dengan yang ia maksud.
Namun saat itu, Taesuk keberatan jika itu hanya dianggap sebagai perampokan biasa. Dan ia juga meyakinkan Hobong jika kasus itu pembunuhan berantai yang tidak bisa dianggap sepele. Ia juga meminta Hobong untuk menganalisa kembali bukti-bukti yang sudah mereka pegang. Karena merasa senior, Hobong pun tetap pada kesimpulannya, sehingga ketika masukannya ditolak, Taesuk pun keluar dan memutuskan untuk menyelidiki kasus itu sendiri. Lalu kembali ke Dongso. Saat itu Dongso kembali dari tempat Sangdo. Ia pun meminta anak buahnya agar ia pulang dan menyetir mobil sendiri. Namun saat dalam perjalanan, tiba-tiba mobil yang kita lihat di awal film tadi pun muncul kembali. Dengan cara yang sama, Dongso pun mendapat kejadian yang tidak mengenakan dari pria misterius tersebut. 죄송합니다. Beruntung ia masih dapat melakukan perlawanan, walaupun ia harus terkapar di jalanan. Beruntung juga saat itu Dongso masih bisa diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Namun, di kesempatan lain, dari markas Sangdo, tampaknya anak buah Dongso pun menyerang markas Sangdo yang mengira jika orang yang melukai bos mereka adalah Sangdo. Namun, ketika Dongso sadar dari komanya, ia pun memberitahu anak buahnya jika orang yang menyerangnya malam itu bukanlah orang dari Sangdo. Beberapa waktu kemudian, Taesuk pun datang menghampiri Dongso untuk mencari informasi tentang orang yang menyerangnya malam itu. Namun, Dongso pun menolak untuk memberi informasi pada Taesuk karena ia berencana untuk mencarinya sendiri. Lalu saat di parkiran, Taesuk pun mencari jejak informasi dari mobil yang digunakan Dongso malam itu untuk menambah informasi tentang siapa pelaku pembunuhan itu, dan ia pun melihat tanda bekas baret tabrakan yang ada di belakang mobilnya. Sehingga ia sangat meyakini jika pelaku yang menyerang Dongso adalah sama dengan pelaku yang melakukan banyak kasus pembunuhan beberapa waktu lalu. Saat di rumah sakit, saat itu Sangdo datang untuk menjenguk Dongso, dan tujuannya ke tempat ini adalah untuk menanyakan kenapa Dongso menyerang markas mereka sementara mereka malam itu baru saja berdamai. Dan ia juga meminta ganti rugi agar Dongso membiayai semua pengobatan anak buahnya yang terluka dengan cara membagi wilayah kekuasaan Dongso saat itu. Sementara dari kantor polisi juga, tampaknya Taesuk meminta agar atasannya memberikan ia kesempatan untuk menyelesaikan kasus itu. Namun, Hobong tetap meminta agar Taesuk berlibur dan tidak mengurusi kasus tersebut, karena ia sudah menugaskan tim lain untuk menyelesaikan kasus tersebut. Saat itu Taesuk menjelaskan, jika Dongso satu-satunya korban yang selamat, ia juga memperingatkan agar atasannya tidak melindungi Dongso lagi. Karena merasa motifnya yang sudah mulai diketahui Taesuk, dengan rasa khawatir Hobong pun tetap tidak memperdulikan masukannya dan tetap meminta agar ia berlibur. Lalu, dari tempat lain tampaknya seseorang yang dijuluki manusia iblis itu melakukan aksi pembunuhannya lagi dengan cara yang sama. Sementara saat itu Dongso yang juga berhasil membuat sketsa pelaku dengan bantuan jasa seorang pelukis, ia juga meminta anak buahnya untuk mencarinya sebelum polisi menemukannya. Beberapa waktu setelahnya, lokasi bisnis Dongso pun kembali diobrak-abrik Taesuk dan sekelompok timnya. Sebagai gantinya, ia meminta agar Dongso mau memberinya informasi tentang pelaku penyerangan terhadap dirinya beberapa waktu lalu. Ia juga menjelaskan jika pelaku penyerangan terhadap dirinya adalah orang yang sama dari pelaku pembunuhan berantai itu yang ia tangani. Ia juga memastikan jika ia hanya ingin informasi dari Dongso saat itu, jika Dongso masih ingin tetap eksis dengan gelar bos gangsternya.
해. 그러면 너 좋고 나도 좋잖아. Efek dari tindakan Taesuk saat itu, semua proyek pembangunan gedung kasino terbesar di dunia yang digadang-gadang oleh Dongso pun terhenti, di mana para investornya pun mundur dari proyek tersebut. Saat itu, anak buahnya juga menginformasikan jika mereka telah menemukan mobil yang digunakan pelaku berada di sebuah pedesaan, dan mereka juga menemukan pisau yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya. Dengan penuh pertimbangan dan karena keterbatasan mereka untuk mengidentifikasi barang bukti, Dongso pun menyetujui tawaran Taesuk untuk bekerja sama. Dongso pun meminta Taesuk untuk fokus bekerja sama agar menemukan pelaku pembunuhan itu. Namun saat itu Taesuk pun tanpa ragu tetap menjelaskan jika ia berhasil menemukan pelaku itu, ia juga tetap akan menangkap Dongso. Sebagai bukti kerjasama dan memastikan agar Taesuk tidak macam-macam padanya, Dongso pun merekam semua kesepakatan mereka. Tentu hal itu membuat Taesuk sangat geram dan semakin yakin akan menangkap Dongso jika ia menemukan pembunuh tersebut. 다 끝나면은 너부터 쳐넣어줄게 이 개새끼야! Beberapa saat kemudian, Taesuk pun meminta bantuan kedua rekannya untuk membantunya mengusut kasus tersebut. Ia juga menjelaskan pada rekannya jika ia hanya memanfaatkan bantuan logistik dari Dongso. Sementara, Dongso juga meminta anak buahnya agar ikut bekerja sama dengan polisi untuk menemukan pelaku yang menyerangnya. Dongso juga menjelaskan jika ia sengaja memanfaatkan polisi untuk dapat mengidentifikasi setiap barang bukti yang mengarah ke pelaku tersebut, sehingga kerjasama antar kedua kelompok itu pun mulai terjalin. Singkat cerita, dari kediaman Sangdo, terlihat si pelaku misterius membunuh Sangdo malam itu. Sementara keesokan harinya, Taesuk tampaknya meminta bantuan dari rekan wanitanya untuk mengidentifikasi semua barang bukti yang ia kumpulkan dari TKP setiap kejadian. 범행도구를 보란 듯이 두고 왔네. Beberapa waktu kemudian, dari kantor polisi, sang pimpinan tertinggi sangat kecewa atas kerja dari anak buahnya semua, di mana mereka belum juga dapat menuntaskan kasus pembunuhan tersebut. Bahkan, sampai hari itu diketahui jika bos gangster bisa terbunuh di wilayah hukum mereka. Beliau juga mengancam reputasi para bawahannya jika mereka tidak segera membereskan kasus tersebut. Beberapa saat kemudian, Taesuk pun mendapat kabar dari rekannya jika ia telah menemukan DNA yang sama dengan setiap kejadian pembunuhan, bahkan saat pembunuhan Sangdo, yang mana di dalam pisau yang ditinggalkan pelaku saat itu terdapat DNA yang sama dengan korban sebelumnya, yaitu Dongso. Artinya, dari informasi tersebut, ia menyimpulkan jika pembunuh Sangdo adalah pelaku yang mereka cari selama ini, mengarah ke Dongso. Sehingga dengan cepat ia pun menghampiri Dongso dan menghajarnya. Namun saat itu Dongso tampak santai dan tetap meminta Taesuk untuk tetap fokus pada rencana awal mereka menemukan pembunuh berantai itu. Walaupun saat itu Dongso mengakui jika ia membunuh Sangdo. 달라진 거 없어. 우리 같이 그 새끼만 잡으면 되는 거야. Saat acara pemakaman Sangdo, pria misterius yang mereka cari juga sengaja memberi pesan pada salah seorang anak buah Sangdo yang berisikan jika seseorang telah memakai pisaunya untuk membunuh Sangdo. Sehingga saat itu ia pun meyakini jika orang yang membunuh bosnya adalah orang suruhan dari Dongso. Lalu beberapa saat kemudian, saat Dongso dan Taesuk mencari jejak pelaku di mobil milik pelaku itu, tiba-tiba mereka pun diserang oleh sekelompok anak buah Sangdo. 너 빨리 가. 내가 정리할 거니까. 야. Ketika di kantor polisi, Hobong pun masih meminta Taesuk untuk berlibur dari kasus ini. Namun, Taesuk juga sangat meragukan dengan timnya satu yang akan mengusut kasus ini. Tentu hal itu membuat salah satu dari mereka tersinggung atas ucapan Taesuk. Dan singkat cerita, tanpa perlu bantuan dari tim kepolisian dan bahkan tanpa surat perintah,
Tae-suk pun akan mulai menjalankan kerjasamanya dengan Dong-so untuk mencari pelaku tersebut. Mereka pun mulai menjebak pelaku dengan memakai istri dari korban yang baru ia bunuh tadi. Yang mana si pelaku meminta agar tas yang berisi uang itu diserahkan ke pemilik warung yang sesuai dengan requestnya. Sementara saat itu, dari atas Tae-suk pun terus memantau pergerakan wanita tersebut. Sampai akhirnya ia menemukan keberadaan si pembunuh dari sisi lain. Saat di malam hari, dari berbagai informasi yang telah didapatkan Tae-suk, saat itu ia mendapat foto si pelaku dari kamar yang pernah ia tempati sebelumnya. Sehingga ia meminta para rekannya untuk mendalami nomor dan rekaman si pelaku saat meminta tebusan itu beberapa waktu lalu. Sementara dalam kesempatan yang sama, ia juga mengirim foto dan rekaman suara itu ke Dong-so untuk memverifikasi pelaku tersebut. 월명동 제1분식으로 오세요. 지금 바로. Dan saat mereka mulai melakukan strategi untuk merencanakan mencari si pelaku tersebut, saat itu Tae-suk pun sedikit kesal dengan kekacauan yang ada di sana, di mana mereka harus sama-sama sepakat untuk mencari pelaku tersebut. 이 새끼 못 잡으면은 우리 다 비응신 되는 거야, 이 새끼. Setelah membagikan foto pelaku tersebut pada tim mereka, mereka pun mulai menjalankan aksinya untuk mencari di setiap sudut wilayah di kota itu. Bahkan sampai ke kamar mandi pun mereka akan tetap mencarinya. Beberapa waktu kemudian, saat di tengah hujan, kebetulan saat itu Dong-so bersebelahan dengan gadis sekolahan. Dan ia juga memberikan tumpangan payung untuk gadis itu. Saat gadis itu masuk ke dalam bus, tanpa mereka sadari si pelaku ternyata berada di dalam bus tersebut. Lalu di malam hari, saat mereka sedang bersenang-senang untuk menghibur diri, tanpa disengaja mereka mendengar sebuah berita di televisi, di mana ada kasus pembunuhan yang terjadi lagi, yang mana korban saat itu adalah gadis sekolahan yang Dong-so beri tumpangan payung kemarin. Sehingga dengan lebih sigap mereka pun mulai menjalankan misi mereka kembali. Mereka pun mencari di semua penginapan yang dilalui oleh bus tersebut. Saat itu mereka mendapat informasi dari penjaga sebuah penginapan kamar yang pernah ditempati pelaku tersebut. Namun mereka terlambat karena pelaku telah melarikan diri. Beberapa saat setelahnya, mereka pun menunggu di sudut jalan ketika mereka mengetahui jika pelaku itu telah pergi dari sana. Dan tujuan mereka saat ini adalah untuk menunggu si pelaku itu melintas dari sana. Saat si pelaku datang, mereka pun tetap tenang. Sampai pada akhirnya, si pelaku pun menyadari keberadaan mereka di sana, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Saat dalam mode pengejaran yang sangat melelahkan, salah satu anak buah Dong-so pun harus tewas dibunuh pelaku tersebut, sehingga Dong-so pun terus mengejarnya sampai ke ruangan hiburan karaoke. Pada akhirnya, Dong-so pun berhasil menemukan pelaku ketika melihat dua orang gadis yang terlihat bernyanyi dalam tekanan. Ia pun membawa pelaku itu untuk diinterogasi. Namun, saat itu tampaknya si pelaku tidak menakuti Dong-so sedikit pun. Dan bahkan ia memilih untuk mati daripada banyak bicara. Sehingga ketika Dong-so akan membunuhnya, tiba-tiba Tae-suk pun datang untuk menangkap si pelaku tersebut. Dan tak peduli dengan kondisi Dong-so saat itu. 적용될 수 있고. Beberapa waktu setelahnya, setelah membaik dari kondisinya, Dong-so tampaknya kecewa dengan polisi, di mana semua area bisnisnya telah ditutup dan anak buahnya telah ditangkap oleh polisi.
Namun saat di penjara, tampaknya walaupun beberapa kali diinterogasi, dengan santai pelaku tetap tidak mengakui jika ia disebut sebagai pembunuh berantai. Singkat cerita, pengadilan yang mengadili pelaku kasus pembunuhan itu pun dimulai, di mana si pelaku keberatan dengan tuduhan yang diarahkan padanya, tidak memiliki bukti yang valid. Saat dalam keraguan sang hakim, saat itu Tae-suk pun menghadirkan saksi sekaligus korban yang selamat saat itu, yaitu Dong-so. Dan ketika Dong-so bersaksi pun, ia menunjukkan semua bukti di mana saat itu pelaku sempat ia tusuk di bagian dada sebelah kiri. Dan ketika sang hakim menyaksikan semua kesaksian dari Dong-so itu benar adanya, pelaku itu pun diputuskan hukuman mati. Tapi kenapa tiba-tiba Dong-so datang membantu Tae-suk? Kan tadi kita sudah melihat jika Dong-so dikecewakan, di mana semua arena bisnisnya telah ditutup. Ternyata beberapa waktu sebelum persidangan, Tae-suk dan Dong-so pun sempat bertemu. Dan Tae-suk meminta bantuan Dong-so agar ia mau bersaksi di pengadilan, agar pelaku tidak lolos dari hukuman mati. Namun saat itu Dong-so meminta jika kematian pelaku itu harus di tangannya, sehingga ia meminta ketika ia di penjara, ia dimasukkan ke penjara yang sama dengan si pelaku tersebut. 그 새끼랑 같은 감옥에 넣어준다고 약속해. Dan film pun selesai dengan diperlihatkannya Tae-suk yang mendapat promosi jabatan dan Dong-so yang bertemu dengan pelaku itu di dalam penjara. Nah, itu dia tadi alur ceritanya. Makasih ya buat kalian yang udah dengerin sampai habis. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Thank you. 셋이 목숨 걸고 게임을 했는데 끝은 봐야지.